Abdul Samad, and he is supposedly a cleric, Muslim cleric from Indonesia. He said that there's a genie in the cross, and that is to explain to a woman why there is a power when she even just thinking about the crucifixion. So a woman asked me once, why do I get the chills whenever I think about the crucifix? He said, because there is an infidel jinn in the crucifix, and because of the statues of Christ on it. We should never worship as statues, Samad said. Okay. Mari kita buktikan bahwa ceramah Ustadz Abdul Somad itu ada referensinya yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 51-54, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai perilaku penduduk di zaman Nabi Ibrahim di mana mereka menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim pun mengingatkan para penduduk bahwa mereka dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Anbiya ayat 51-54. Selanjutnya dalam hadits riwayat An-Nasai dan tafsir Ibnu Katsir, tentang jin kafir yang mendiami patung dan berhala, adalah referensi lain yang dapat kami temukan. Dalam ayat Al-Quran yang lain juga dengan sangat jelas Allah berfirman, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. An-Nisa 117. Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia Allah dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. As-Saffat ayat 158-159. Sejarah juga bagian dari ilmu pengetahuan, dan Al-Quran bercerita tentang sejarah yang tidak dituliskan oleh para pakar sejarah. Apa kata Allah bercerita? Wa qaulihim inna qatalnal masih. Mereka berkata kami sudah membunuh Isa. Allah bantah, wa ma salabuhu, mereka tidak pernah membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak pernah mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi ada orang lain yang diserupakan wajahnya mirip dengan dia. Innal ladzina ikhtalafu fih, mereka yang berselisih pendapat tentang ini, yang satu mengatakan Isa, yang satu mengatakan bukan, lafi syakkim, mereka syak, ragu tentang ini, ragu. Islam juga bercerita tentang sejarah patung. Ini bisa dilihat dalam Islam. Apa kata Allah SWT? Iyad'una min dunihi illa inatha. Mereka yang menyembah patung dan berhala, iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang mereka sembah itu adalah setan. Orang yang menyembah berhala, sesungguhnya dia menyembah setan. Surat An-Nisa ayat 117. Ustaz kok ngomong setan itu kuat? Orang setan aja kuat menggoda saya. Masa saya nggak boleh kuat nyebut dia? Masa saya mesti takut sama setan? Sesungguhnya mereka menyembah setan. Kata setan, ente serius mau musuhan sama saya? Kata. Ada jelas. Ma'a kulli sanamin. Ini tafsirnya. Saya ambil dari tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Nama cetakannya Dartiba, cetakan kedua tahun 1999, juz 2 halaman 414. Oh, lengkap. Siapa bilang ceramah saya nggak ilmiah? Cuman di atas pentas kan saya nggak bisa gini. Di mana saya bisa menunjukkan dalil-dalil? Di UII. Makanya undang saya ke kampus. Nih, ma'a kulli sanamin jinniyah. Setiap berhala itu ada satu jin penunggunya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu, lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ali keluarga, Imran punya anak bernama
Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa, dan Imran punya istri bernama Hannah. Hannah punya saudari perempuan, melahirkan anak laki-laki bernama Yahya, dan Yahya punya ayah bernama Zakaria. Maka inilah keluarga yang kecil. Ada Imran, ada Hannah, ada adik Hannah, adiknya melahirkan Yahya, nama suaminya Zakaria, dan Hannah melahirkan anak perempuan bersama Maryam, dan Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Ini keluarga orang baik-baik, ini keluarga orang yang saleh, dan mereka itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalas min qablihi rusul, yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub, semuanya meninggal dunia. Maka Nabi Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti Nabi yang lain, hidupnya habis berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi, dan dia akan menghancurkan salib-salib. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Kerana mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Maka yang merubah adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Isa disalib menebus dosa manusia, maka semua binatang menjadi halal. Begitu juga dengan khitan. Nabi Ibrahim berkhitan, turun kepada Nabi Musa berkhitan, turun kepada Nabi Isa berkhitan, tapi dipesongkan, diselewengkan oleh Paulus. Paulus yang bernama Saul tidak pernah belajar kepada Isa, tapi lalu kemudian mengaku diangkat sebagai rasul oleh Isa, maka disebut namanya dengan Rasul Paulus. Maka ini dibantah oleh Al-Quran sama sekali. Maka Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani, walakin syubbiha lahum, walakin kana hanifan musliman, dia seorang muslim, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, muslim, wa ma kana minal musyrikin, dia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Yahudi dan Nasrani mempersekutukan Allah. Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Sedangkan Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus, dengan Isa. Wa qala an-nasara al-masih ibnullah, Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Maka Al-Quran membantah. Bila ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain, kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan, karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.